diri kita, nggak boleh gitu kan. Nggak boleh. Kalau ada orang yang mau melukai kita atau apa, kita harus berontak gitu kan. Itu bagian dari kita mencintai diri kita sendiri gitu. Bahkan kalau misalnya nih ada seorang istri yang KDRT dari suaminya, dipukulin, tendang, gitu kan ya. Itu teman-teman saya sekalian, dalam Islam itu istri tersebut itu harus berontak, harus cari keselamatan. Jangan sampai biarin. Jangan sampai ya udah gue mah sabar aja, biarin aja dah. Nggak boleh tuh. Kenapa? Sebab bagian dari cinta kepada diri sendiri itu adalah kita tidak diperkenankan membiarkan ketika diri kita berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Nggak boleh. Diri jadi samsak tinjunya suami itu nggak boleh, Bu. Ustazah, sabar kan saya berusaha buat jadi istri yang sabar. Bu, itu namanya bukan sabar. Namanya maaf, bodoh. Emang sabar sama bodoh, Bu, kadang-kadang bedanya tipis. Ya, Bu ya. Ibu nggak boleh jadi orang bodoh, jadi orang sabar iya, gitu. Jadi nggak boleh kalau misalnya ada orang itu istri tiap hari jadi samsak tinju tuh. Oh, keluar rumah matanya bengep, pipinya merah, bekas tamparan, gitu kan ya. Badannya juga ntar sakit-sakitan gara-gara dijahatin sama siapapun, apalagi sama suaminya. Harus meminta perlindungan. Balik pada keluargamu, balik pada orang tuamu. Udah gak punya orang tua ustazah, balik sama kakak, balik sama tetangga kalau perlu. Kalau perlu laporkan polisi, lapor Polda aja udah, gitu ya, Komnas HAM. Itu bagian dari cinta kepada diri sendiri. Akan tapi seperti apa sih sebenarnya Islam itu ngaturin kita cinta sama diri sendiri tuh mesti yang kayak gimana? Yuk kita pelajarin pada siang hari ini, pagi hari ini. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah tuh ngasih sama diri kita nih, manusia nih ada 3 unsur ya Bu ya. Ada badan, ada akal, sama hati. Ketiganya harus kamu sayangi. Ketiganya harus kamu cintai. Ketiganya harus kamu berikan haknya. Haknya badan, apa aja Bu? Kasih makan. Jadi kalau ada orang nih, gara-gara suaminya buka cabang, akhirnya dia nggak mau makan, akhirnya dia nggak mau minum, akhirnya dia nggak bisa tidur, akhirnya dia ampe gitu. Sehari, 2 hari. Nah itu namanya gak cinta sama diri sendiri. Ibu-ibu istriku sekalian yang saya muliakan, badan kamu perlu makan. Islam tidak menyarankan orang untuk tidak memberikan haknya. Nabi pernah sangat marah terhadap kawannya Abdullah ibn Rawahah. Jadi Nabi itu waktu awal hijrah ke Madinah, Nabi ada mempersaudarakan orang Mekah sama orang Madinah. Ada seseorang dipersaudarakan sama Abdullah ibn Rawahah. Satu waktu Abdullah ibn Rawahah lagi ke rumahnya temennya ini ya Bu ya, di Madinah. Dia ngelihat istrinya temennya itu Bu, kagak ada auranya di wajahnya, nggak ada cerianya. Istrinya, istri temennya. Istri temennya tuh mukanya kelihatan lungsut, kelihatan kusut, kelihatan suram lah pokoknya gitu ya. Kelihatan suram gitu. Pakai daster udah gak jelas warnanya. Mukanya juga gak ada kelihatan air mukanya gitu. Kayak aduh udah gak keurusan banget gitu. Akhirnya dia nanya sama istri temennya itu, kamu kok kayak gitu amat sih? Padahal kan kamu punya suami, kamu punya anak gitu. Dia bilang, lah saya mah punya suami juga kayak gak punya suami. Maksud kamu gimana? Suami saya kalau malam ibadah, sholat, kalau siang puasa.
Saya sih nggak bisa deketin suami saya. Kalau malam sholat mulu, kalau siang puasa mulu, nggak bisa dideketin dua-duanya. Oh gitu. Tiap hari puasa. Tiap malam tahajud nggak pakai berhenti. Ibadah malamnya nggak pakai berhenti, ibadah siang nggak pakai berhenti. Abdullah bin Rawahah mengadukan ini kepada Nabi Muhammad. Rasul, apakah itu yang benar gitu? Abdullah bin Rawahah mau tahu gitu. Kata Nabi, oh gitu. Panggilin dia. Panggil. Sama Nabi ditanyain dulu, ini namanya tabayun ya Bu. Kita tuh kalau dengar kabar, cari kejelasannya dulu, bener apa enggak? Jadi tanyain sama Nabi. Asum tadahran, apakah kamu puasa sepanjang tahun? Dia bilang, iya Rasul. Bangga Bu. Saya puasa tiap hari Rasul. Kecuali lebaran sama hari tasyrik doang saya gak puasa. Selebihnya dalam setahun semuanya hari saya puasain. Agumta lain, apakah kamu kalau malam tuh kamu bangun tiwala sana sepanjang malam, nggak pakai tidur sepanjang malam tiwala lail? Dia bilang bala ya Rasulullah. Iya Rasul, pakai tidur saya Rasul. Tidurnya ntar pagi aja tuh Rasul sebentaran. Kamu punya istri? Ada Rasul. Punya anak? Ada Rasul. Kata Nabi Muhammad, innama ana atqakum. Sesungguhnya aku adalah orang paling bertakwa di antara kalian. Ibadah itu kan Bu, nyari kedekatan sama Allah. Ibadah itu kita tuh kalau orang bertakwa, kalau orang ibadah itu namanya orang takwa. Kan gitu ya? Orang yang mendekat sama Allah tuh orang yang bertakwa. Innama ana atqakum, kata Nabi, saya ini orang paling takwa di antara kalian. Artinya Nabi orang paling tahu dong jalan menuju Allah. Betul nggak? Nabi paling paham jalan menuju Allah. Walakinni asumu aftur, akan tetapi saya puasa juga, ada hari yang saya nggak puasa. Walakinni agum wa anam, dan kalau malam saya juga ada bangunnya juga, ada tidurnya juga. Inna li jasadika 'alaika haq. Kamu harus tahu, maksud Nabi nih gini, kalau kamu mau beribadah kepada Allah, mau nyari pahala di sisi Allah, mau nyari deket sama Allah, ikuti cara saya. Saya nih puasa juga, Senin Kemis kan Nabi puasa, tapi Selasa Nabi nggak puasa, Rebo Nabi nggak puasa, Jumat, Sabtu, Minggu Nabi nggak puasa, malah banyakan nggak puasanya daripada puasanya. Terus kalau malam Nabi Muhammad juga bangun tahajud, tapi Nabi juga ada tidur Bu. Nabi tuh habis Isya bentaran dikit tidur, tapi bangun lebih awal. Jam 11, jam 12 Nabi udah bangun Bu. Terus tuh sampai subuh. Sholat, ibadah, tapi ada tidurnya Nabi Muhammad. Dan kalau siang nih Nabi nih jam-jam segini nih Nabi tidur nih. Jam 11. Jam 11 sampai ke ya setengah 12 sampai ke jam 12 gitu. Belum ya, bentar lagi nih. Makanya saya nggak heran kalau ada ibu-ibu ketiduran pas waktu pengajian jam-jam 11 mau ngerjain sunnah. Saya nggak berani negurnya ya nggak. Orang mau ngerjain sunnah masa dilarang. Teman-teman sih sekalian saya muliakan. Kata Nabi Muhammad begitu tuh. Walakinni agum wa anam. Tapi kalau malam saya juga ada tidurnya juga, ada bangunnya juga. Siang juga Nabi Muhammad punya qailulah, tidur siang sebentar. Tidur siang sebentar itu namanya qailulah. Dari kata-kata qalil artinya sebentar. Nah kalau kamu tidur siang dari jam 1 bangun jam 4 namanya bukan qailulah Bu. Namanya kuthairah. Namanya tidur banyak gitu ya. Namanya naum katsir. Teman-teman sih sekalian, jadi nih kata Nabi Muhammad nggak gitu caranya. Jalanin hidup nggak gitu caranya. Nabi kemudian bilang, inna li jasadika 'alaika haq, badan kamu itu ada haknya. Buat kamu kasih makan, buat kamu rawat, buat kamu bagusin tuh badan, jaga badan. Inna li zaujatika 'alaika haq,
Sesungguhnya istri kamu punya hak terhadapmu. Innali auladika alaika hak. Sesungguhnya anak-anakmu punya hak buat kamu sayangi, buat kamu tegurin, buat kamu pelukin, buat kamu kasih, buat kamu dengarkan. Ada hak dari orang-orang di sekeliling kamu. Kamu jangan pikir di akhirat tuh hisab tuh urusannya cuman yang seberapa banyak kamu sholat, seberapa banyak kamu puasa. Enggak gitu. Enggak gitu. Kita di atas muka bumi ini perlu untuk mencintai badan kita, menyayangi badan kita, memberikan hak terhadap badan kita. Jadi bagian dari cinta sama diri sendiri, kasih makan badannya. Silahkan makan. Makan yang enak boleh Ustazah? Boleh, asalkan halalan thayyibah. Yang halal dan yang thayyib. Ibu-ibu jangan karena dengar misalnya begitu ya, orang yang mujahadah makannya ini gitu, sampai kemudian gak mau makan. Atau misalnya lagi nabung nih, pengen punya rumah, sampai tiap hari makan mau pakai garam mulu. Bu, punya rumah kagak, darah tinggi iya? Nggak gitu caranya, nggak gitu. Kalau punya dinikmati silahkan. Yang penting halalan thayyibah. Begitu. Ibu sekalian, makanan. Nabi kemudian perintahkan sahabat tadi ini. Kata Nabi Muhammad, kalau gitu kamu cukup puasa sebulan 3 hari. Sebulan, tiap sebulan, kecuali Ramadan tentu saja ya. Sebulan puasa 3 hari. Ya Rasulullah, ini utik fauqa dzalik. Rasul, saya kuat lebih daripada itu. Kata Nabi, dan sum yaumul itsnin wal khamis. Kalau gitu kamu puasa seminggu 2 hari, Senin Kamis. Ya Rasulullah, ini utik fauqa dzalik. Saya kuat lebih daripada itu wahai Rasul. Kata Nabi, dan sum yauman waftur yauman kasami Dawud. Kalau gitu berpuasalah seperti puasanya Nabi Dawud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jangan dipuasain sepanjang tahun, istri kamu nanti merasa enggak punya teman. Baiklah Rasulullah. Jadi dia pun mulai puasa, sehari enggak. Dan dia di akhir-akhir umurnya bilang, udah agak tuaan, dia bilang, ya ampun saya nyesel, kenapa dulu enggak ngambil aja sebulan 3 hari aja. Karena ternyata pas udah tua-tuaan gini saya berat ngerjain sehari puasa, sehari enggak. Andai saya ikut apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, gak usah pakai tawar-tawaran, tentu jauh lebih mudah jalanin kehidupan. Gitu. Nabi itu udah yang tahu yang terbaik lah gitu. Jadi badan kita juga, cintai badanmu, kasih makan. Ya, kasih makan. Teman-teman sekalian, tapi bagian dari mencintai badan segala-gala ada batasannya. Bu, ada batasannya. Jangan kemudian mari kita cintai diri kita, makan semuanya. Bakso pedes-pedes dimakan, habis itu sakit perut. Itu namanya nggak sayang sama diri. Kalau udah tahu dia punya sakit lambung, nggak cocok sama cabe, ya Bu ya. Ya kalau gitu mesti jaga-jaga diri. Sayangi dirimu, kasih yang bener, kasih yang bagus. Ibu aja kalau misalnya sayang sama anak, kan kepengennya kan ngasih yang terbaik ya Bu sama anak ibu kan. Mas suami kan juga kayak begitu. Nah, jadi bagian dari cinta sama diri adalah tidak berlebih-lebihan. Ikut apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad terhadap urusan makanan nih Bu nih, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami adalah orang-orang yang enggak makan kecuali sesudah lapar, dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Kamu cinta sama diri sendiri begitu. Ya? Ikutin apa yang jadi aturannya Nabi. Jangan kenyang-kenyang masih aja terus aja tuh.
Waduh, bener-bener. Ya, bagian dari nggak cinta sama diri sendiri. Jagain badannya biar sehat. Karena kita nih ibu-ibu sekalian, nih Bu, kenapa orang zaman dulu kayaknya lebih sehat-sehat deh daripada orang zaman sekarang? Ya kan ya? Orang zaman sekarang bener tuh, banyakan mecin, banyakan instan, banyakan gula, banyakan segala macam. Orang dulu-dulu tuh makanannya jauh lebih sehat. Ya Bu ya? Khusus sekalian badan juga jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat gitu. Makanya kenapa orang Jepang tuh, ya memang seringnya mereka makannya itu yang segar-segar, umurnya jauh lebih panjang secara statistik ya dibandingkan dengan orang-orang di masyarakat modern. Semakin modern, semakin yang sibuknya itu ama semuanya serba-serba instan tuh butuh. Apalagi yang pada pakai pengawet apa segala macam, itu juga badannya jadi semakin ringkih terhadap penyakit-penyakit kayak kita ini nih. Udah umur 40 tahun gitu ya. Udah kayak orang umur 80 tahun. Betul apa enggak, Bu? Muka bisa bohong, dengkul enggak? Kalau udah duduk nih ubah posisi per 10 menit. Saya liatin nih dari tadi. Masya Allah, Masya Allah. Ya itu dia nih, kurang jagain badan ya Bu, kurang jaga badan. Mudah-mudahan Allah sayangin kita, Allah kasih kesehatan yang sempurna untuk kita insya Allah, amin. Apalagi bentar lagi mau puasa kan, perlu sehat ya Bu. Kalau kita sehat kan ngerjain ibadahnya enak, jaga badan dengan jaga kesehatan. Sehingga sekalian termasuk bagian cinta sama badan, dimandiin, Bu. Jangan sampai berapa hari nggak mandi, nggak pernah sisiran, rambut awut-awutan, gigi nggak disikat. Ya Allah, ya Allah. Yang penting kan ibadah. Ibu-ibu pikir Islam nggak ngajarin buat hal-hal yang seperti itu? Ngajarin, Bu. Nih apalagi di Indonesia nih, udara kita nih lembab ibu-ibu sekalian. Kita di Indonesia nih perlu mandi sekurangnya sehari sekali. Nih Bu, kalau di negeri luar sana tuh Bu tuh, apalagi di agak kesanaan ya, kayak Arab gitu kan, kayak ke benua-benua kayak ke Turki gitu, ke Eropa apa segala macem tuh, itu udaranya Bu banyak kan kering, mereka itu kering. Saya pertama waktu awal-awal tinggal di Hadramut, heran banget dan ngeliat orang jual kerupuk dibentang aja Bu begitu. Lah ampun, apa enggak kapes tuh kerupuknya ya? Apa enggak layu gitu kerupuknya? Ternyata enggak Bu, sampai 3 hari ditaruh geletakin gitu aja enggak akan layu. Ya orang jualan kerupuk tuh kayak orang jualan sayur gitu, ditaruh begitu aja di bawah, enggak ditoplesin gitu. Kita kan kalau kayak begitu tinggal 2 jam 3 jam udah lempem kan? Itu enggak di sana. Kenapa? Udaranya enggak mengandung air. Udaranya enggak ngandung air. Jadi ini panas tapi enggak keringetan. Panas tapi enggak keringetan karena enggak lembab. Artinya orang kalau enggak mandi enggak bau Bu. Karena ternyata yang bikin bau itu adalah keringat ibu-ibu sekalian. Segitunya aja di negeri Arab tuh ibu-ibu sekalian. Saya tinggal lama di sana. Nggak jadi TKW ya Bu ya, maaf. Belajar dan ngajar di sana gitu. Hampir 5 tahun saya tinggal di sana. Bu, kalau lagi musim dingin itu bisa sampai 7-8 derajat Celcius. Dingin banget kalau lagi dingin. Kalau lagi panas bisa 55 derajat Celcius. Panas kalau lagi panas, dingin kalau lagi dingin, Masya Allah. Tapi tuh sama panas sama dingin ya badan tetap aja nggak keringetan. Nggak keringetan, sampai kangen gitu punya keringet. Nggak keringetan. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nah itu tuh orang tuh kalau nggak mandi misalnya sampai 2 minggu 3 minggu aja nggak bau Bu, karena emang nggak keringetan. Cuman yang nggak betah aja, ya kan?
Segitunya Nabi Muhammad bilang, liyamur sab'ata alyam falyattaqillah falyamus sujat sada ahadikumul ma. Kata Nabi Muhammad, berlalu 7 hari kamu mesti takwa sama Allah, badan kamu mesti kamu guyur pakai air. Seminggu orang Arab nggak keringetan. Kalau orang Indonesia, Bu, kalau Nabi ini ngomongnya sama orang Indonesia, sehari sekali mesti mandi dah. Karena kita punya badan keringetan ya Bu ya. Dan kita ini bukan orang-orang mulia, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh Bu kalau keringetan bau misik. Ibu bau karbit. Masya Allah. Nabi baunya kasturi Bu. Orang malah ambil keringetnya Nabi Muhammad buat dipakai parfum. Kita membuat bikin jadi zat pemusnah. Buat ngusir tikus, ngusir inian tuh bisa tuh kayaknya pakai keringat kita. Nah itu jadi kita emang mesti banget mandi gitu. Bagian dari mencintai diri sendiri. Mesti tuh. Sikat gigi. Nabi sikat gigi Bu. Waduh sering banget. Pakai kayu siwak. Padahal Nabi tuh mulutnya baunya wangi. Segitunya Nabi rajin siwakan gigi. Nabi rajin sikatan gigi. Mau masuk rumah sikatan. Ini Nabi nih. Mengajarkan kita untuk mencintai, menyayangi badan kita sendiri. Sahabat tuh bilang, idza takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Nabi kalau bicara seolah-olah kasturi bertebaran dari mulut beliau. Wangi bener bau mulutnya. Tambah deket tambah enak ciuman bau mulutnya Nabi. Ustazah. Ya Allah, ya Allah. Mau enggak nengok, enggak akhlak, ya kan? Mau nengok ya Allah, mesti nahan nafas gitu. Pertahanan nafas itu kan enggak banyak ya Bu ya. Luar biasa. Nah ini mesti banget nih kita itu buat sayang sama diri sendiri dengan kita rawat badan. Rawat badan. Cinta sama diri sendiri, pakailah baju yang bagus. Gitu. Bu, ada orang-orang nih punya baju bagus-bagus nih yang dipakai daster udah robek itu mulu. Kayaknya ada nih orang-orangnya nih. Ustazah enak, ustazah adem. Adem yang make Bu, gerah yang lihat. Adem buat kamu yang make, suami kamu ngelihatnya gerah. Masya Allah, saya ingat banget dah. Saya punya guru Hubabah Maryam binti Muhammad bin Abdullah Haddar. Ini ibu-ibu sekalian, Masya Allah beliau tinggal di Madinah. Orangnya sangat rahmat hatinya, sangat takwa hidupnya. Salah satu dari wanita-wanita solehah, salah satu dari orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya. Salah satu dari orang-orang berpengaruh dalam kehidupan saya, mengubah mindset saya dalam banyak hal. Ibu-ibu sekalian, beliau tuh Bu tuh, kalau mau ketemu orang, beliau dandan. Beliau pakai lipstik, beliau pakai celak gitu. Saya awal-awal pulang dari Hadramut dulu, itu saya kalau ngajar nggak pernah dandan saya. Ya udah gitu aja. Saya pakai lipstik nggak pernah gitu waktu itu. Waktu pakai lipstik itu pas acara nikahan aja, habis itu udah gitu kan. Nggak pernah juga pakai lipstik gitu. Habis gitu datanglah Hubabah Maryam dari Madinah. Saya diminta untuk jadi translator beliau, jadi penterjemah beliau. Karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Biasanya orang Indonesia tuh tahu bahasa Arab tuh cuma 3. Ana, ente, fulus.
Jadi tuh Baba minta saya terjemahin. Saya kawankan beliau tuh Bu tuh. Dakwah gitu ya. Beliau tuh setiap kali beliau kalau di luar itu pakai cadar. Kayak saya ya, kayak beberapa orang juga kan kalau di luar pakai cadar. Tapi kalau udah ketemu sama perempuan nih buka cadarnya kayak sekarang nih. Biar kenapa? Biar kita saling tatap, ada sirrun nadrah, ada keindahan dari saling bertatap muka. Gitu kan? Jangan mau pakai cadar di hadapan, terutama di hadapan guru-guru kita. Kamu nggak dapat nadrah dari gurunya. Gurunya juga nggak lihat siapa dia nih, mukanya kayak gimana gitu. Sayang, saya nggak pernah mau pakai cadar di hadapan guru-guru saya. Ngapain? Enak dong saya diliatin. Siapa tahu ntar di akhirat dikenalin kan, disyafaatin. Gitu. Teman-teman sih sekalian, beliau itu ngajarin saya liatin beliau tiap kali mau turun majelis tuh, beliau benahin bedaknya, beliau rapiin jilbabnya, beliau pakai lipstik, pakai celak gitu kan. Terus saya tanyain gitu, kenapa gitu Hubabah? Kata Hubabah gini, Halimah, ilmu itu berat nak. Jangan kamu tambahin beratnya orang nerima ilmu dengan ngelihat muka kamu yang kelihatan kayak sakit, kelihatan kayak nggak menyenangkan dilihat gitu. Kayak karena kalau misalnya nggak berhias, nggak ini itu kan, jangan-jangan ustadzah sakit nih. Ustadzahnya kayaknya kesian banget nih. Ustadzahnya kayaknya lagi kepikiran urusan rumah tangga nih. Akhirnya jadinya nggak didengerin. Akhirnya jadi yang disampaikan susah masuknya gitu. Makanya sampai-sampai kata Hubabah, kan Imam Syafi'i bilang mentabrihu zada aqluh. Siapa yang wangi dirinya maka akan tambah kecerdasannya. Itu bagian dari kita mencintai diri sendiri, Bu. Berwangi-wangi, bercantik-cantik, berhias-hias selagi pada tempatnya. Nih Hubabah nih bilang nih, saya tuh heran sama orang negeri kamu nih Halimah. Kenapa gitu Hubabah? Kalau kondangan pada cantik-cantik, pada wangi-wangi. Tapi kalau di rumahnya, padahal kan kondangan ada laki-laki yang bukan mahram. Kondangan kan ada orang-orang lain gitu kan. Maksudnya ada orang-orang yang bukan mahram kita gitu. Yang sebaiknya perempuan malah justru jangan berhias di hadapan laki-laki yang lain. Malah hias-hiasan semuanya, pada cakep-cakep semuanya. Giliran di rumah sama suaminya yang halal. Ya Allah Halimah, tuh perempuan-perempuan di negeri kamu pada kayak jin. Saya bilang, emang Hubabah pernah lihat jin? Enggak dandan gitu. Tuh ada tuh perempuan-perempuan tuh kayak begitu. Kalau di luar cantik-cantik, giliran di rumah Bu, suami ketemu sama dia berasa kayak dalam adegan film horor. Buka pintu mau masuk istrinya, rambutnya nggak disisir. Pas lampu mati buka pintu, wah, kaget suaminya. Masya Allah, Masya Allah. Nggak gitu caranya. Cintai dirimu. Islam memerintahkan untuk itu. Dalam artian jaga badan, makan yang benar, begitu kan ya? Makan yang enak tapi juga yang bergizi gitu. Sayangi badanmu dengan cara pakai baju yang benar, pakai baju yang bagus gitu. Ibu-ibu sekalian, ini saya kasih tahu, Islam bahkan melarangmu untuk pakai baju robek yang gak dijahit. Islam larang pakai baju robek yang gak dijahit. Kalau kamu mau tetap pakainya, jahit dulu, jangan robek-robek dipakai. Itu min asbabil faqr. Ini saya serius. Salah satu dari sebab kefakiran. Salah satu dari sebab Allah ngasih kepadamu kemiskinan. Salah satu sebabnya adalah kamu suka pakai baju robek. Kamu suka pakai piring udah gompel. Kamu pakai sisir yang udah protol. Ya.
Kamu suka pakai wajan yang udah nggak ada kupingnya tuh. Panci nggak ada kupingnya tuh. Nah tuh. Kamu suka pakai apa namanya cangkir yang udah nggak ada pegangannya tuh. Tuh suka dipakai buat tempat minyak. Habisnya sayang-sayang Ustazah katanya gitu. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, itu Bu perkara-perkara kecil tapi saya baca kalau nggak salah dalam Sulamut Taufik atau ada ta'lim. Pokoknya salah satu dari kitab itu ya Bu ya. Itu min asbabil faqr ibu sih sekalian. Sebab-sebab Allah ngasih kefakiran. Kenapa gitu? Kata Allah gini, dikasih duit kagak ada gunanya. Pakainya yang robek-robek mulu. Dikasih duit banyak kan nggak ada gunanya. Dia sukanya pakai barang jelek-jelek mulu, ya udah nggak usah dikasih aja sekalian. Gitu. Makanya jadi miskin. Ayo pulang-pulang nanti keluarin. Buang-buangin tuh barang. Ya Bu ya, buang-buangin tuh barang. Ibu-ibu sih sekalian, tuh namanya mencintai diri sendiri, Bu, sayangin diri gitu. Dandan cantik di hadapan suami, pakai wangi-wangian, mau sholat, apalagi sholat tuh ibu-ibu sih sekalian. Sholat tuh banyak banget nih, punya baju bagus-bagus, giliran mau kena, sininya udah pada bekutu. Ada bintik-bintik. Apa sih itu namanya? Jamur ya. Mau kena sampai sini-sininya berjamur nih. Mana baunya nggak jelas Bu, ya Allah, ya Allah. Minjem mau kena, sholat sambil nahan nafas. Pernah nggak kayak begitu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang kamu nggak sayang sama diri sendiri? Sayangi diri sendiri. Akal yang disayang tuh yang kayak gimana? Mencintai akalmu tuh kayak gimana? Ngaji, hadir majelis ilmu. Sebab akal kamu tuh perlu makanan. Apa makanannya? Ilmu yang manfaat. Itu makanan buat akal kita. Jadi mikirnya bener. Orang kalau suka dengerin kajian-kajian dari ulama-ulama yang memiliki sanad keilmuan bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara berpikirnya bener, cara mikirnya bener. Ngadepin anak ngerti kayak gimana, ngadepin suami ngerti kayak gimana. Kenapa gitu? Akalnya bagus. Ibu-ibu sekalian, ada seorang perempuan jadi mithali, jadi teladan gitu. Kayak semua orang tuh sayang aja bawaan sama dia gitu. Suaminya sayang banget sama dia. Anak-anaknya sayang banget sama dia. Kayak jadi surga buat semua orang. Satu waktu ditanyain. Dia bilang, Bu, udah tua nih. Umur 60-an tahun. Saya lihatnya di internet ya. Wawancaranya dia ini. Dia bilang, Bu, ibu tuh sama suami ibu nggak pernah marah. Istrinya bilang gitu, dia bilang dulunya sih pernah marah, sekarang udah hampir nggak pernah gitu. Tapi dulu pernah marah. Terus kalau suami ibu marah, ibu gimana? Dengerin nih, luar biasa nih. Nih otak tuh kalau bercahaya tuh Bu, kalau disayang-sayang, bener mikirnya. Dia bilang gini, saya kalau suami saya marah, saya dengerin, saya senyumin, saya kesian sama dia. Hebat kan? Hebat banget gak cara mikirnya? Kesian kenapa Bu? Dia lagi marahin ibu, kok ibu malah kesian sama dia? Ya kan orang marah-marah capek. Akalnya nih dulu bercahaya banget. Orang marah-marah capek apa gak Bu? Capek. Dia bilang kesian, jadi saya liatin, saya dengerin. Kesiannya nih suami saya. Terus gimana? Kan dia nyakitin, kata-katanya kan nyakitin. Kalau orang lagi marah kan kata-katanya nyakitin. Kamu nih emang dasar begini, bukan begitu tuh. Dia bilang, iya saya dengerin tapi saya gak percaya.
katanya nyakitin kan, kamu tersakiti apa enggak, dia bilang soalnya saya nggak percaya. Suami saya, kata Nabi Muhammad, lagi dikuasain setan. Orang tuh kalau lagi marah bu dikuasain setan. Ya, makanya Nabi Muhammad bilang, innal ghadab minasyaiton, syaiton minan nar, ulid fin nar ilal ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, kemarahan tuh dari setan. Setan tuh terbuat dari api. Maka kalau seorang di antara kalian marah, hendaklah pergi wudu. Suruh wudu orang kalau lagi marah. Nama Nabi disuruh pergi wudu biar adem. Kalau wudu nggak mempan juga kamu lagi marah, wudu, bu. Kalau wudu nggak mempan juga mandi. Kalau mandi ibu berasa nggak mempan juga, berendam aja dulu bu. Masuk bak berendam aja gitu. Kalau lagi marah ya, hilang, subhanallah hilang marah ibu. Seenggaknya itu emosi mampu terkendalikan. Jadi dia bilang kalau suami saya lagi marah, kalau dia ngomong sesuatu hal yang kasar, yang kotor, yang jahat-jahat gitu, saya dengerin tapi saya nggak percaya. Kenapa gitu? Karena saya lebih percayaan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang tuh orang kalau lagi marah dikuasain sama setan. Jadi ini yang lagi ngomong setan, dia mana mau saya percaya. Cakep tuh cara berpikirnya. Namanya akal sehat, ibu-ibu sekalian. Itu namanya akal sehat tuh bisa begitu. Nah itu bisa didapat ilmu kayak begitu tuh karena dia hadir majelis. Karena dia mendengarkan kajian-kajian gitu. Dia bilang nanti kalau suami saya udah selesai marahnya, saya tinggalin ke dapur. Ngapain? Bukan ngasah pisau bu. Bukan. Dia bilang saya bikinin teh, saya bikinin minuman kesukaan dia, saya siapin makanan-makanan manis kesukaan dia gitu. Kayak gorengin pisang atau apa gitu kan. Terus saya masuk. Kenapa kamu kayak begitu? Ya abis marah-marah capek kesian. Hebat banget deh ini orang mikirnya. Terus dia bilang saya suguhin itu makanan, terus saya ceritain apa aja gitu yang gak ada kaitan sama kemarahannya. Saya ceritain hal-hal lucu-lucu apa gitu. Tadi saya ketemu sama Ustazah Halimah. Gak ada kaitan gitu sama kemarahannya itu. Tadi aduh kemarin ada orang cerita tuh lucu banget. Ada aja gitu yang diceritain gitu yang untuk bikin suaminya jadi ini gitu. Terus biasanya suami kamu ngapain? Dia akan liatin saya, terus habis itu dia minum, dia ini, terus lama-lama dia ngomong kayak gini. Maaf ya, tadi saya habis marah sama kamu, maafin saya. Ini saya bayangin nih kalau itu kena sama kita-kita. Bakal jawabnya kayak gimana? Makanya gitu kan, tuh kan, nyesel kan, nyesel emang selalu datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Teman-teman sih sekalian enggak gitu. Dia bilang nanti tuh suami saya akan minta maaf, suami saya akan ngomong, saya tuh tadi ngomong kayak gitu tuh nggak beneran. Dia bilang saat itu saya percaya. Saat itu saya percaya. Saya akan bilang sama dia, nggak apa-apa, saya tahu kok. Gitu. Kamu emang nggak kayak gitu, saya tahu kok. Subhanallah. Enak gak pisang gorengnya? Udah tuh, lewat. Ini ibu-ibu akal bercahaya namanya. Akal yang bercahaya. Kamu cintai dirimu dengan belajar. Belajar ngadepin anak kamu pelajarin, ngadepin suami kamu pelajarin. Karena ibu-ibu sekalian, ini saya sering ditanya nih sama adik-adik nih, Ustazah saya mau nikah nih Ustazah, persiapannya apaan ya Ustazah? Saya bilang nggak ada persiapan. Persiapan menuju hari pernikahan tuh nggak ada. Orang nikah tuh hidup baru menurut saya ya. Orang nikah tuh hidup baru, bu. Dipersiapin kayak gimana nggak akan sama kehidupan pernikahan tuh. Mau dibekelin dengan ilmu kayak apapun tuh nggak sama. Hidup baru kok.
Kita udah siap nih ngadepin suami yang pelit. Dapatnya suami malah nggak pelit. Tapi gampang tertarik sama perempuan orang, misal gitu, sama perempuan lain. Ada aja ibu ya, yang kita persiapin apa, dapatnya yang mana gitu kan. Emang kehidupan mah kayak begitu gitu. Jadi kalau saya ditanya, Ustazah persiapannya apa nih, saya mau nikah gitu. Saya bilang kamu gak usah persiapan apa-apa. Secara inian ya, secara mental gitu kan. Kamu hanya perlu satu hal aja. Karena yang namanya nikah tuh kehidupan yang baru, sama kayak anak tuh, anak kecil lahir di atas muka bumi gitu kan. Ia punya kehidupan yang baru, nggak sama kehidupan di dalam rahim ibunya gitu. Dia cuma perlu satu aja. Apa itu? Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Pelajari suami kamu. Oh, suami saya kalau saya begini dia nggak senang. Ya udah saya tinggalin gitu. Masa ada orang dia, dulu zaman saya masih kadang suka, kalau ada telepon rumah kan mau nggak mau diangkat tuh Bu. Kalau sekarang sih alhamdulillah telepon kan adanya di tangan ya Bu ya, di HP ya Bu ya. Saya nggak ngangkat tuh kalau telepon nomor yang saya nggak kenal. Jadi ibu-ibu nggak usah dah telepon saya, nggak saya angkat. Dulu zaman saya ngangkat telepon gitu kan, terus orang nanya kayak begini, Ustazah gimana cara saya ngadepin suami saya? Gimana saya tahu suami kamu? Kalau kamu nanya sama saya gimana cara saya ngadepin suami saya tahu dia suami saya. Saya tanya sama dia, kamu udah berapa lama nih? 20 tahun, nah belajar apa aja tuh? Bisa-bisanya kawin 20 tahun. Tuh Bu, kalau orang belajar 20 tahun tuh Bu udah jadi profesor. Kamu jadi istri 20 tahun dan kamu gak ngerti ngadepin suami kamu. Artinya kamu gak pernah mau belajar selama ini. Pelajarin, anak-anak kamu pelajarin. Yang ini gak bisa dikerasin, gitu kan. Yang ini kalau diomongin itu mesti pakai bahasa yang kayak gini. Yang ini kalau ngomong sama dia mesti to the point. Yang ini kayaknya lebih ngerti bahasa sentuhan, kayak dia paling seneng banget dipeluk-pelukin. Yang satu dia nggak demen tuh dipeluk-pelukin, tapi senengnya diomongin. Itu ibu-ibu sedikit sekalian pelajarin. Ada namanya bahasa cinta ya Bu ya. Tiap orang bisa beda-beda gitu. Pelajarin, suami saya tuh bahasa cintanya apa, gitu kan? Kamu pelajarin, biasanya antara kata-kata, ada juga sentuhan fisik, begitu kan ya? Senang dipelukin, senang dipegangin gitu. Ada yang modelannya begitu, ada yang senangnya tuh dikatain gitu, mesti dikatain. Dipakein bahasa gitu yang, oh kamu emang luar biasa Bang. Andai waktu bisa kuulang, tak akan ku memilih pasangan lain selain dirimu. Kamu adalah seorang suami yang selalu bisa saya andalkan. Aduh, saya nggak ngerti deh, kayaknya kalau hidup nggak sama kamu nih, aduh, terus pokoknya repot dah. Kamu emang lelaki paling keren yang pernah saya temuin. Luar biasa. Ada tuh yang seneng kayak gitu, seneng pujian. Ada yang senengnya tuh dipegang-pegang, dipeluk-peluk, disentuh-sentuh gitu. Ada juga yang senengnya tuh dilayanin gitu kan, apa-apa disiapin, apa-apa. Ada yang kayak begitu gitu. Setiap orang bisa beda-beda bahasa cintanya gitu. Nah kamu mesti pelajarin suami kamu tuh senengnya diapain, gitu kan? Ustazah saya kok nggak tahu ya. Itu karena selama ini kamu fokus sama diri kamu sendiri. Teman-teman, itu tuh sesuatu yang harus kamu pelajarin. Bagian dari kamu mencintai akalmu. Pelajari ilmu yang bermanfaat bagimu. Jangan ribut mulu ngurusin urusannya orang lain. Kasusnya polisi, tombak polisi, hatam. Tahu semuanya. Waduh, segala macam detail-detailnya tahu. Urusan ngadepin suami sendiri nggak ngerti. Teman-teman sih sekalian, pelajarin apa-apa tuh pelajarin. Biar kamu paham, biar otakmu bercahaya. Akalmu bercahaya.
Sehingga akal yang bercahaya akan memandumu menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Gitu teman-teman sekalian, bagian dari cinta diri. Ibu ya. Nah yang terakhir, bagian dari cinta diri adalah cintai, sayangi hatimu. Hati ini sayangi. Gimana caranya sayangin hati? Tinggalin dosa, deketin Allah, deketi kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal itu ibu-ibu sekalian. Kalau kamu kerjain, kamu namanya orang yang menyayangi hatimu. Tinggalin dosa. Kenapa Ustaz? Apa kaitannya tinggalin dosa sama menyayangi hati? Nabi Muhammad bilang, "Idza adnabal 'abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Fa idza astaghfar wa tab imtasah." Kata Nabi Muhammad, apabila seseorang mengerjakan satu perbuatan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat, berbuat baik, kehapus. Tapi kalau enggak, satu titik hitam, dosa lagi, satu titik hitam, sampai hatinya jadi hitam semua. Kalau udah orang hatinya hitam semua, ibu-ibu sekalian, udah bukan sampah hati lagi, udah bukan kotoran hati lagi, jadinya ran. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, kalabal rana ala kulubihim bima kanu yaksibun. Kata Allah, ada ran di hati hamba-hamba ini, ada ran di hati sebagian manusia ini disebabkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Orang kalau hatinya penuh dengan ran, dia matinya bakalan telah tercabut iman dari dalam hatinya. Na'udzubillah. Oke ibu-ibu, kalau kepengen hatimu bagus, hatimu benar, sayangi hatimu. Caranya tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Yang udah terlanjur dikerjain, dimintain ampun sama Allah. Banyakin istighfar, minta maaf, minta ampun, sampai lama-lama jadi bersih lagi hatinya. Nah, kalau udah hatinya bersih, Ustazah cirinya hatinya bersih kayak gimana Ustazah? Mudah menerima nasihat. Gampang. Dimasukin nasihat tuh gampang. Itu cirinya hati bersih. Ini kayak gelas nih. Bu, kalau bersih kan gampang nih Bu, dimasukin apaan aja kan gampang. Tapi kalau kotor nih gelasnya nih, kotor gelasnya nih. Gelasnya udah ada macem-macem nih. Dimasukin kopi rasanya beda. Dimasukin teh rasanya beda, emang dalamnya udah macem-macem. Demikian pula dengan hati. Hati yang bersih mudah menerima nasihat. Gampang terasa, hatinya tuh gampang terasa. Dimasukin apa aja gak campur-campur hatinya. Dimasukin yang menakutkan dia takut, dimasukin yang membahagiakan dia bahagia gitu. Dikasih nasihat dia ambil tuh nasihat. Tuh ciri hati kalau udah bersih. Biasanya kalau dalam proses-proses membersihkan hati, Allah kasih orang tersebut mudah menangis. Karena yang namanya ibu-ibu, yang namanya barang-barang yang bisa ngebersihin, itu kan cairan tuh Bu. Betul nggak? Kalau nggak air, kalau nggak cairan apa kan yang bisa ngebersihin. Termasuk yang bisa ngebersihin hati juga cairan, namanya air mata. Air mata penyesalan, air mata taubat, air mata menangis karena rindu pada Allah, air mata menangis karena rindu pada Rasulullah. Itu semuanya tuh ngebersihin hati-hati kita. Ya nggak apa-apa. Ibu kalau pas lagi baca Quran nangis, ibu kalau lagi baca istighfar nangis, misalnya gitu. Ibu kalau hadir maulid nangis gitu ya. Kalau dengar nasihat-nasihat nangis, bagus, nggak apa-apa. Itu ngebersihin hati-hati kita. Deketi Allah ibu-ibu sekalian, karena Allah itulah yang mengatur kehidupan kita, bahkan hati kita berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Deketin. Ibadah yang benar, sayangi Allah, cintai Allah.
tahu bahwa apapun terjadi semuanya dengan kehendak Allah. Gitu kan? Kejadian apa aja emang udah Allah tentuin tuh kayak begitu, ya udah kita mesti sabar aja. Kan gitu kan? Nah tuh kayak gitu tuh ibu sekalian. Gitu ya, kita belajar untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi tak berjarak. Allahnya selalu ada di hati kita. Hal terakhir, kalau kamu mau mencintai atau menyayangi hatimu, sayangi dirimu dengan cara sayangi hatimu. Sayangi hatimu. Hal terindah kalau kamu menyayangi hatimu, sayangi Nabi besar Muhammad. Sebab Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat, memberi pertolongan, membuat hidupmu tak pernah merasa sendirian. Nabi itu. Bu, ada saya punya ponakan, orang yang dekat sama saya. Dia bilang gitu, ya Allah, nyari dalam hidup, nyari cinta, nyari ini, nyari kesenangan, nyari apa, masih terus nyari sampai kenal Nabi Muhammad. Begitu kenal Nabi Muhammad, tahu bahwa beliau adalah yang paling mengerti kita umatnya. Nabi paling ngerti sama kita. Jadi kalau dekat sama Nabi Muhammad enak. Kalau dekat sama Nabi Muhammad enak. Makanya sama Nabi itu kita dikasih senjata, Bu. Senjatanya apa? Salawat. Apa aja, katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, apa aja, nggak ada permasalahan di atas muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan salawat. Kenapa gitu? Karena di saat kamu banyak baca salawat, nabinya kenal. Di saat Nabi Muhammad kenal, nanti yang mintain hajatmu bukan kamu lagi tapi Nabi Muhammad. Kau dan Nabi yang menengadahkan tangan untukmu, gak akan ada yang gak diijabah sama Allah. Jadi kamu lagi apa aja dalam hidup kamu, lagi kesel, lagi marah, lagi sumpek, lagi kecewa, lagi gundah, gulana, galau, segala macam deh perasaan-perasaan yang gak enak, banyakin baca sholawat. Kamu lagi ngerasa punya banyak dosa, kamu lagi ketakutan, kamu lagi kayak gimana pun rasanya, deketin Nabi Muhammad. Bahkan kamu lagi seneng, kamu lagi ngerasa bahagia, kamu lagi merasa dicinta sama suamimu, sama anak-anakmu, tapi kamu takut kehilangan hal-hal yang seperti itu, banyakin baca sholawat, ibu-ibu sekalian. Sebab dengan baca sholawat, Nabi ketika ada orang bilang, ya Rasulullah aku banyak bersolawat padamu, Nabi Muhammad mengatakan, idzan tukfahamuk kutufar dambuk. Kalau kamu banyak baca sholawatnya, semua susahmu akan hilang, semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Gitu ya. Tuh caranya mencintai diri sendiri menurut Allah, mencintai diri sendiri menurut Islam. Bukan yang kayak katanya orang-orang, cintai diri sendiri. Di saat naksir sama suami orang, ya udah diikutin. Saya kan cinta sama diri saya sendiri, hati saya cinta sama dia, udah tuh. Kemana cinta membawaku, aku akan mengikutinya. Lah. Habis itu didamprat sama istrinya, mau ngomong apa kamu? Mau ngomong cinta diri sendiri? Ah, gitu caranya ibu-ibu sekalian. Cinta diri sendiri seharusnya membawa kita kepada kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat. Kalau kamu cinta sama diri sendiri, sayang sama diri sendiri, pastikan dirimu selalu berada dalam keadaan nyaman, mau di dunia sampai akhirat. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.